Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa pertemuan terakhir, sudah 3 pertemuan kita membahas tentang khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Terakhir kita bahas tentang imkaniyah ad-Dajjal, ya, kemampuan Dajjal yang menyebabkan dia menjadi fitnah terbesar. Di antaranya yang terakhir itu kita bahas, dia bisa membunuh orang dan menghidupkannya lagi. Kemudian dia bisa memerintahkan langit seakan-akan, ya, untuk menurunkan hujan. Jadi bisa menurunkan hujan dan juga menumbuhkan tumbuhan di depan mata kepala masyarakat waktu itu yang butuh air, yang butuh makanan. Maka tidak aneh jika fitnah terbesarnya adalah mengaku sebagai Tuhan, maka tidak sedikit manusia yang kemudian tergoda dengan fitnah tersebut dan mengikuti ajarannya. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan membahas Dajjal kembali, ya, kali keempat ini. Ada beberapa tema yang akan kita bahas. Yang pertama, pada malam ini kita akan bahas makanu khurujihi, tempat keluarnya Dajjal. Kan Dajjal itu posisinya khuruj. Kalau khuruj itu keluar, jadi sudah ada di sini, bukan turun. Nanti di depan kita akan bahas nuzulu Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa. Kalau Nabi Isa turun, kalau turun itu dari atas ke bawah, jadi dari langit ke bumi. Kalau Dajjal khuruj, dia sudah ada di bumi, dia keluar, tapi bukan muncul dari proses kelahiran di masa kita, karena Dajjal itu sudah ada sejak dulu. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma ba'athallahu nabiyyan illa anzara ummatahu anid Dajjal. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali nabi tersebut memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal. Hatta Nabi Nuh pun memperingatkan tentang Dajjal. Jadi kapan ini asal usulnya? Wallahu ta'ala a'lam. Di masa siapa munculnya Dajjal ini, ya, ada ikhtilaf, ya, ada perbedaan pendapat. Satu hal memang tidak menetapkan kapan munculnya. Ada lagi yang berani untuk mengatakan bahwa Dajjal itu adalah Samiri di masanya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi pendapat ini lemah, karena Samiri itu yang semasa dengan Nabi Musa, memang waktu itu diusir oleh Nabi Musa. Kemudian dikatakan nanti dalam surat Toha ada kisah cukup panjang, ya, tentang Nabi Musa dan Fir'aun, dan juga Nabi Musa dengan Samiri, bahwa Samiri itu diusir la misas. Dikatakan bahwa Samiri tidak akan disentuh lagi oleh yang lain, artinya tidak akan bisa berkomunikasi dengan yang lain. Wallahu ta'ala alam, artinya kalau seandainya la misas, kalau Dajjal ini kan jelas akan keluar dan bahkan akan mendatangi semua tempat di dunia ini kecuali 2 tempat saja, yaitu Mekah dan Madinah. Berarti bertentangan dengan ayat la misas, ya, tidak akan menyentuh dan disentuh oleh masyarakat lagi, seperti itu. Nah, maka ketika dikatakan Dajjal itu akan keluar dan sudah ada hari ini, posisi keluarnya di mana? Dijelaskan dalam hadis cukup banyak, ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Al-Hakim, oleh Imam Ahmad, diterima dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi banyak sekali, ya, muhadis yang meriwayatkan hadis ini. Dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dajjala yakhruju min ardin bil masyriq. Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dari bumi
wilayah timur. Kalau Nabi berbicara wilayah timur berarti posisi Nabi waktu itu bersabda di mana? Di Madinah, kan beliau terakhir kali mukim di Madinah. Berarti sebelah timur Madinah. Indonesia sebelah timur Madinah. Banyak sekali wilayah timur itu kan. Tetapi jelas di sini disebutkan, di dalam hadis ini disebutkan yuqalu laha, dikatakan bumi sebelah timur ini namanya Khurasan. Jelas, namanya eksplisit disebutkan oleh Nabi Muhammad. Nama tempat ini adalah Khurasan. Yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majjan al-mutarraqah. Dajjal ini akan diikuti oleh kaum-kaum yang wajahnya seakan-akan seperti tameng yang dipukul palu. Tameng yang dilapisi wajah, makan dilapisi kulit tentu. Tapi wajahnya itu seperti tameng yang al-mutarraqah. Mutarraqah itu dipukuli palu. Jadi seperti tidak rata begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Ini wajah seperti tameng yang dipukuli palu. Silahkan dibayangkan ini wajah orang mana ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, berhubungan dengan tempat keluarnya Dajjal ini, secara eksplisit disebutkan bahwa Dajjal akan keluar dari bumi wilayah timur yang namanya Khurasan. Berbicara tentang Khurasan, sebetulnya banyak sekali hadis yang menyebut nama Khurasan. Bahkan bukan hanya dalam konteks Dajjal saja. Dulu kita pernah membahas tentang Al-Mahdi, ya, sebagai tanda kecil kiamat, ya, yang di ujung, ya, dimana di antaranya juga bahwa ada pasukan panji hitam yang akan menjadi prajurit setia Al-Mahdi, itu datangnya juga dari timur. Khurasan juga disebut. Cuman Khurasan ini mungkin dalam konteks Nabi waktu itu, Khurasan ini masih bersatu, ya, masih Khurasan raya lah begitu. Seperti bahasa di dalam hadis ada Syam, ya. Syam dulu zaman Rasulullah SAW, kan hari ini Syam itu sudah terpecah kepada sekian negara, ya. Palestina, Suriah, Yordania, Libanon. Begitupun dengan Khurasan. Khurasan di masa Nabi itu, kalau hari ini ada beberapa negara, terutama Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Pakistan, Uzbekistan, itu wilayah Khurasan. Cuman kemudian nanti akan lebih dijelaskan lagi posisinya ada di mana oleh hadis yang lain, ya. Kita coba baca, ada hadis yang lebih mentaksis, ya, mengkhususkan. Kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, walakin zuhuru amrihi lil muslimin yakunu indama yasilu ila makanin bainal Iraq wasyam. Akan tetapi munculnya Dajjal ini kemudian diketahui oleh kaum muslimin bukan ketika dia keluar di Khurasan, tapi ketika dia sudah sampai ke tempat antara Irak dan Syam. Nah, ini kan sudah mulai Irak dan Syam. Fa fi hadis fi sahih Muslim, di dalam hadis riwayat sahih Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dikatakan innahu kharijun khallatan baina Syam wal Iraq, bahwa Dajjal itu akan keluar gimana? Di khallah, antara Syam dan Irak, tempat antara Syam dan Irak. Ketika dia melewati tempat tersebut, fa'atha yaminan wa'atha shimalan, dia merusak sebelah kanannya, sebelah kiri, pokoknya jalan yang dilaluinya itu dirusak awal kemunculannya. Ya ibadallah fathbutu, kata Rasulullah SAW, wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah kalian, Dajjal sudah muncul. Fitnah yang selama ini kita beristiazah, berlindung, sudah muncul waktu itu, ya. Wal khallah ma bainal baladain, khallah itu adalah tempat di antara dua negeri, yaitu tadi Irak dan Syam. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Nah, di sini mungkin tidak jelas, ya, Khurasannya itu di mana, tetapi disebutkan oleh Umar Sulaiman Al-Ashqar
bahwa ada hadis yang kemudian menjelaskan kemunculan Dajjal diketahui oleh kaum muslimin itu ketika sudah sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Nah, kembali lagi, Khurasan yang mana hari ini? Apakah muncul di Afghanistan gitu? Apakah muncul di Uzbekistan, di Turkmenistan, di Pakistan, atau di Iran? Ada yang lebih jelas menyebutkan ini. Ada hadis, ya, dan ini disebutkan oleh Abu Nuaim, ya. Wa yadhkuru Abu Nuaim anna ihdal qura at-tabi'ah li madinati Asbahan kanat tud'a al-yahudiyah li'annaha kanat takhtassu bisuknal yahud wa lam tazal kadhalik ila zamani Ayyub bin Ziyad amir Misr fi zamanil Mahdi bin Mansur al-Abbasi fa sakanaha al-muslimun wa baqiyat lil yahud minha qat'ah. Kata Abu Nuaim disebutkan bahwa salah satu negeri tempat yang akan menjadi pengikut setia Dajjal itu adalah kota Asbahan. Nah, kota Asbahan. Di Asbahan itu disebut juga Al-Yahudiyah, ya, perkampungan Al-Yahudiyah. Nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa Dajjal ini akan diikuti oleh Yahudi Asbahan, atau dalam riwayat yang lain disebutnya ya, Dajjal ini akan keluar di Yahudiyah di Asbahan. Yahudi itu perkampungan Yahudi di Asbahan. Asbahan itu bahasa kita Ispahan. Ispahan di mana? Di Iran. Ispahan itu di Iran. Maka keterangan ini mentaksis bahwa Khurasan yang dimaksud Dajjal itu akan keluar dari mana? Dari Khurasan. Khurasan itu yang mana? Iran. Iran itu di mana? Kota yang namanya Ispahan. Ispahan itu salah satu kota di Iran. Yang kebetulan dari dulu, nah di sini disebutkan oleh Umar Sulaiman al-Ashqar bahwa dari zaman Ayyub bin Ziyad, nah ini pemimpin Mesir di zamannya Al-Mahdi bin Mansur al-Abbasi, ya di Bani Abbas ya. Itu kaum muslimin sudah menguasai di sana, tetapi kemudian ada satu tempat namanya Ispahan. Dari dulu Yahudi itu bertahan di sana sampai sekarang. Iran itu kan hari ini negeri atau negara yang dikuasai oleh Syiah Imamiyah Isna Asyriyah, Syiah 12 imam. Tapi ada satu tempat di mana Yahudi di sana memang dibiarkan berkembang. Di mana? Di Ispahan. Nah, jadi sepertinya kita bisa menyimpulkan bahwa Dajjal itu nanti ketika keluar, dia akan keluar dari Iran. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, muddatu muksi fil ard, waktu tinggalnya di bumi ketika Dajjal keluar, diketahui oleh masyarakat dunia, terutama oleh masyarakat muslim, berapa lama Dajjal ini akan eksis di dunia ini sebelum dia mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam nanti. Sa'ala sahabatu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muddati allati yamkuthu ad-Dajjal fil ard. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang waktu tinggal Dajjal di dunia, di bumi ini. Faqalu, "Wa ma lubsuhu fil ard?" Ya Rasulullah, waktu tinggal Dajjal di bumi ini ketika dia keluar jadi fitnah terhadap kaum muslimin itu berapa lama? Qal, kata Rasulullah, arba'una yauman, 40 hari. Itu tidak lama, hanya 40 hari. Cuman disebutkan di dalam hadis ini, yaumun kasanah, satu hari itu seperti satu tahun. Wa yaumun kasyahrin, dan satu hari selanjutnya seperti satu bulan. Wa yaumun kajumu'atin, satu hari selanjutnya seperti satu Jumat, satu pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari yang lainnya seperti hari-hari kalian. Qulna, para sahabat ya mengatakan, kami bertanya, ya Rasulullah, fadzakal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi salatu yaumin? Wahai Rasulullah, apakah hari pertama yang seperti satu tahun itu cukup bagi kami untuk sholat satu hari saja? Kan satu hari sholat itu berapa waktu?
5 waktu ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika satu hari dirasakan 1 tahun, apakah kami cukup sholat untuk 1 hari saja? Qala la, kata Rasulullah SAW, oh tidak. Uqduru lahu qadrah. Ukur saja oleh kalian untuk hari tersebut diperkirakan. Jadi sholatnya tidak 5 waktu. Nanti Imam An-Nawawi ya mensyarah hadis ini tentang urusan sholat dalam 1 hari yang seperti 1 tahun itu seperti apa. Karena ini hadis riwayat Muslim, kan Imam An-Nawawi adalah pensyarah Sahih Muslim ya. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya di dalam sunannya dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Nah, maka kembali lagi kepada tema berapa lama Dajjal tinggal di dunia, di bumi setelah dia keluar dan diketahui oleh masyarakat terutama kaum muslimin. Jawabannya 40 hari. Cuman 40 hari ini, 1 hari pertama seperti 1 tahun, 1 hari kedua seperti 1 bulan, 1 hari ketiga seperti 1 pekan, 1 Jumat. Dan hari yang selanjutnya 4 ke sana seperti hari biasa saja. Seperti yang kita rasakan. 1 hari itu 24 jam. Tapi kalau yang hari pertama, kedua, ketiga itu seperti 1 tahun, 1 bulan, dan 1 pekan. Jadi clear lah ya angkanya seperti itu. Nah, yang menarik adalah ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika 1 hari itu seperti 1 tahun, kami sholat seperti sholat 1 hari saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi pas terbit kan dimulai itu kan terbit matahari ya, tulu'us syams, ketika terbit matahari, terbit fajar, itu adalah awal hari. Dari subuh ke zuhur itu tidak seperti dari subuh ke zuhur seperti biasanya, dari zuhur ke asar tidak seperti biasanya, dan lain sebagainya. Tapi dirasakan seperti 1 tahun gitu, lama sekali. Maka Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis ini, terutama sabda Rasulullah, oh tidak, kalian sholat tidak seperti biasanya. Tidak ketika hari ini seperti 1 tahun, maka sholat kalian itu perkirakan saja seperti sholat kalian biasa, kata Imam An-Nawawi. Jadi kalau dari subuh, kira-kira berapa lama jarak dari subuh ke zuhur? Ketika kan kalau sekarang mah dari subuh ke zuhur itu berapa jam? Jam 4 nih, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, setengah 12, 7 jam setengah. Ukur saja kalau dirasakan sudah 7 jam setengah, kalian sholat duhur. Jadi jangan nunggu dulu waktu zuhur seperti normalnya, tidak. Tapi dari subuh ke zuhur itu berapa lama seperti hari kalian biasanya, maka kalian sholat zuhur. Itu kata Imam An-Nawawi. Kemudian dari zuhur ini ke asar berapa lama? Zuhur itu jam setengah 12, asar jam 3, setengah 1, setengah 2, setengah 3, dari jam 3, 3 jam setengah. 3 jam setengah dari sana kalian sholat asar. Dari asar ke maghrib berapa lama? Maka kalian sholat maghrib. Dari maghrib ke isya berapa lama? Kalian sholat isya. Artinya dalam 1 hari pertama itu sholat bisa jadi sekian sering. Jadi tidak seperti sholat biasanya. Karena kata Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqari di sini disebutkan, wa ijabatur Rasul sallallahu alaihi wasallam an su'ali sahabah, jawaban Rasulullah SAW tentang pertanyaan sahabat, hal takfihim khamsu shalawatin fil ayyamil lati hiya kasanatin aw kasharin aw usbu'in tadullu ala annal ayyam yatulu haqiqatan hatta yusbiha sanah. Jawaban Rasulullah tentang pertanyaan sahabat, apakah cukup sholat 5 waktu dalam 1 hari, di mana hari pertama itu seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, sama saja hanya 5 kali. Ternyata Rasulullah SAW jawabannya tidak, perkirakan saja, berarti bisa jadi lebih sering dari itu. Ini menunjukkan, kata Al-Ashqar apa? Annal yauma yatulu haqiqatan. Hari pertama Dajjal keluar itu memang hakikatnya dipanjangkan oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan sehingga
ya menjadi 1 tahun. Jadi 1 hari itu memang 1 tahun gitu. Terasa lama sekali. Terasa lama sekali. Maka bisa jadi sholat dalam 1 hari itu seperti sholat 1 tahun. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Au syahron, ketika hari kedua seperti 1 bulan, sholat 1 hari itu memang untuk sholat 1 bulan. Dan sholat hari ketiga seperti 1 pekan, sholatnya juga seperti sholat untuk 1 pekan. Jadi uqduru lahu qadrah. Perkirakan saja oleh kalian bagaimana sholat wajib kalian, seperti sholat biasa. Jadi tidak menunggu, wah lama, berarti lama tidak sholatnya ini ya. Kalau memang dipahami seperti sholat seperti hari-hari biasa. Kata Rasulullah kembali lagi, tidak. Sesuaikan saja. Walaisa majazan. Ini menunjukkan 1 hari seperti 1 tahun itu, ini bukan majaz. Ini bukan kiasan. Memang seperti 1 tahun, dipanjangkan seperti 1 tahun. Berarti lama sekali ya. Yang namanya Dajjal itu kebersamaannya dengan manusia di dunia. Karena 1 hari seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan, itu sudah 1 tahun 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 pekan, itu sudah 1 tahun 1 bulan 1 pekan. Tambah lagi berapa sisanya? 37 hari. 37 hari itu berarti 1 bulan, berarti 1 bulan lebih. Katakanlah 30 hari lah. 1 bulan 7 hari, 1 bulan 1 pekan. Berarti 1 tahun 2 bulan 2 pekan. 1 tahun 2 bulan 2 pekan. Itu kebersamaan Dajjal dengan manusia di dunia. Karena hakikatnya 40 hari, tapi rasanya seperti 1 tahun 2 bulan 2 pekan. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selanjutnya atba'ud Dajjal, para pengikut Dajjal. Siapa para pengikut Dajjal? Al-Masihud Dajjal al-A'war al-Kazzab huwa al-malikul ladzi yantadhiru yahudu khurujahu. Al-Masih Dajjal yang picek, yang pendusta ini adalah raja yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi keluarnya. Jadi yang paling menunggu keluarnya Dajjal itu adalah Yahudi. Cuman Yahudi ini mengira Dajjal ini bukan Dajjal gitu, dalam bahasa mereka. Ya. Dan Dajjal bagi Yahudi ini liyahkumul alam fi ahdi, karena mereka akan menguasai dunia di masa ketika Dajjal memimpin Yahudi. Fafi Musnad Ahmad, di dalam hadis riwayat Musnad Ahmad diterima dari Utsman bin Abi Waqqas radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru atba'id Dajjal al-yahud wan nisa. Hadis Ahmad ya. Kebanyakan para pengikut Dajjal itu adalah Yahudi dan perempuan. Nanti ngeri ya tentang fitnah Dajjal itu ketika datang ke masyarakat kita. Kata Rasulullah SAW, perempuan istri kita, ibu kita, anak perempuan kita, kalau bisa ikat. Itu sampai gitu. Kalau bisa diikat di rumah. Kenapa? Perempuan-perempuan ini yang paling gampang terpengaruh oleh Dajjal. Ya. Ibu-ibu itu, istri-istri, para pemudi paling tertarik dengan Dajjal. Di dalam hadis riwayat Anas bin Malik, hadis yang terima dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, dikatakan yattabi'ud dajjala min yahudi asbahan sab'una alfan alaihim at-tayalisah. Akan mengikuti Dajjal siapa? Yahudi Ispahan. Yahudi Ispahan. Ispahan itu nama kota di Iran. Jumlahnya 70.000. Alaihim at-tayalisah. Atas mereka memakai at-tayalisah. Tayalisah itu semacam topi khas Yahudi. Tahu kan orang Yahudi kalau pakai topi itu tayalisah itu. Nah, pengikut setia Dajjal itu 70.000 Yahudi Ispahan. Ini yang di Ispahan. Bagaimana dengan Yahudi yang di Israel? Kan nanti apakah Israel itu
saat ini yang kemudian membantai, menjajah, merampas tanah kaum muslimin Al-Quds, Palestina, apakah waktu itu masih ada? Karena tidak disebutkan pengikut Dajjal itu sudah ada di negara di Syam, bukan kan Israel di Syam. Ini Isfahan, Iran. Kalau kita berbicara coba ke belakang, sedikit ke belakang, flashback ke belakang tentang siapa? Al-Mahdi, peperangan yang terjadi dengan Rum dan Romawi itu terakhir kali, yang jumlah panjinya 80 panji, satu panji itu terisi 12.000 prajurit, hampir 1 juta orang. Perang itu di Syam. Perangnya di Syam. Ada sebagian ulama yang mengatakan sebetulnya mungkin saja Israel itu sudah ditaklukkan untuk konteks Israelnya, Palestina Syamnya. Karena Syam itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Syam sudah dikuasai kaum muslimin, kemudian Konstantinopel, Eropa juga waktu itu kan ditaklukkan oleh kaum muslimin tanpa pertempuran. Jadi munculnya Dajjal ini kan ketika kaum muslimin betul-betul sedang kuat luar biasa. Jazirah Arab sudah aman dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian Romawi juga sudah ditaklukkan, tempatnya di mana? Di Syam. Jadi Syam itu prajurit kaum muslimin itu ada di Syam berkumpulnya. Syam dikuasai, kemudian Konstantinopel ya ke Eropa kemudian ditaklukkan tanpa pertempuran. Ada setan yang kemudian berteriak, Dajjal keluar, Dajjal keluar. Mungkin masih ingat Pak ya? Maka kaum muslimin balik lagi ke Syam, ternyata tidak ada. Tetapi tidak lama kemudian Dajjal keluar. Ya, kemudian diketahui oleh kaum muslimin. Maka ketika dikatakan Dajjal itu pengikut setianya adalah 70.000 Yahudi Isfahan dari Iran. Dari Iran yang mereka memakai at-Tayalisa. Kemudian dikatakan juga yang tadi saya sampaikan, Abu Nuaim ya menjelaskan bahwa salah satu tempat yang akan menjadi pengikut setia Dajjal itu adalah kota Isfahan yang disebut juga dengan Al-Yahudiyah, li'anna kanat takhtassu bisuknal Yahud, karena Isfahan ini adalah tempat yang memang khusus penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Walam tazal kadzalika ila zamani Ayyub bin Ziyad, dan ini tidak berhenti kondisi Isfahan ditempati oleh orang Yahudi itu sampai zaman Ayyub bin Ziyad, pemimpin Mesir di zaman Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi, di zaman Bani Abbasiyah. Hari ini pun ketika Iran dikuasai oleh Syiah Itsna Asyriyah, imamnya Itsna Asyriyah, Isfahan itu menjadi tempat yang memang didominasi oleh orang-orang Yahudi Isfahan. Nah, dari sinilah ya. Wallahu taala alam. Wasmud Dajjal indal Yahud, dan nama Dajjal menurut orang Yahudi itu bukan Dajjal. Siapa namanya? Al-Masih bin Daud. Jadi Al-Masih bin Daud. Mereka menamai Al-Masih juga, tapi Al-Masih bin Daud. Wallahu taala alam. Hari ini kan ada film The Messiah. Ini kan kontroversi ya, Pak. Mungkin saya tidak sempat nonton film fullnya. Katanya itu di bulan Februari ya. Tidak sempat. Cuman kalau trailernya saya lihat, dan ini menjadi perdebatan. Wah, ini Dajjal ini, The Messiah. Ya, Messiah itu kan Al-Masih. Ya, wallahu alam ini yang membuat film ini kan orang Yahudi itu cerdas sekali mengkampanyekan pemikirannya, terutama lewat film. Ya, bagaimana film Illuminati dalam Angel and Demon, Da Vinci Code, itu kan itu diprotes juga oleh Katolik Roma karena mengobrak-abrik ya kepemimpinan Roma. Orang Yahudi, gerakan Illuminati, gerakan rahasia Yahudi. Nah, ada film juga The Messiah. Menarik. Ternyata kata Al-Ashqar, nama Dajjal menurut orang Yahudi itu Al-Masih, The Messiah, The Messias. Al-Masih bin Daud. Wahum yaz'umuna annahu yakhruju akhir zaman. Mereka meyakini bahwa
Al-Masih bin Daud ini akan keluar di akhir zaman, fayablughu sultanuhu al-bar wal bahr. Kekuasaan itu akan menguasai daratan dan juga lautan. Pokoknya dunia akan betul-betul dikuasai. Persis seperti apa yang kita baca tentang Dajjal. Wa tasiru ma'hal anhar, dan akan berjalan dengan siapa? Dengan Al-Masih bin Daud ini menurut Yahudi apa? Sungai-sungai. Jadi kalau dia jalan, sungai itu ikut. Sama dengan yang kemarin kita bahas, bahwa Dajjal itu ketika datang ke masyarakat, ada dua sungai yang mengikutinya. Sungai air dan sungai api. Kadang disebut dengan jannah dan nar, ma dan nar. Tetapi kata Rasulullah SAW, apinya adalah air dan air itu adalah api. Nah, itu diantaranya. Nanti di depan juga akan dibahas lagi tentang hal itu, menguatkan. Wahum yaz'umuna annahu ayatun min ayatillah, dan orang Yahudi meyakini bahwa Al-Masih bin Daud ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yarudu ilaihim al-malik, di mana datang kepada mereka raja, ya, yang kemudian diperuntukkan untuk menjadikan Yahudi menguasai dunia sepenuhnya, daratan dan lautan. Wa qad kazzabu fi za'mihim, dan sungguh mereka mendustakan keyakinan mereka. Kenapa? Bal huwa masihud dolalah al-kadzab. Karena sebenarnya Al-Masih ini, the Mesias ini adalah Al-Masih ad-dolalah al-kadzab, sesat, menyesatkan dan pendusta. Ini yang disebut dengan ad-dajjal atau al-kadzab. Wa amma masihul huda Isa ibn Maryam, adapun Al-Masih yang membawa petunjuk itu adalah nanti siapa? Nabi Isa bin Maryam, yang nanti juga akan turun. Ya. Fa innahu yaqtulu dajjal masihad dolalah kama yaqtulu atba'ahu minal yahud, yang akan membunuh Dajjal, ya, Masih, Al-Masih kesesatan, sebagaimana Nabi Isa pun akan membunuh para pengikutnya, pengikut Dajjal dari bangsa Yahudi. Sampai nanti kan pembunuhan Yahudi itu luar biasa. Pohon pun membantu, batu pun membantu. Pohon sampai bisa memberitahu kepada Muslim, ya Muslim ta'al al-yahud wara'i faqtulhu. Muslim sini, ini Dajjal ada di belakangku, bunuh. Batu juga akan memberitahu kepada Muslim, ya Muslim ta'al al-yahud wara'i faqtulhu. Wahai Muslim, sini, ini si Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuh dia. Seperti itu akan dihabisi. Beda dengan An-Nasrani. Nah, nanti kita akan bahas lah. Kalau Nasrani itu nanti ketika Nabi Isa turun, mereka akan masuk Islam. Terjadi islamisasi di kalangan Nasrani secara maksimal, masuk Islam di masa Nabi Isa alaihissalam turun. Kita akan bahas nanti lah. Selanjutnya, tema tentang Dajjal ini adalah himayatul Madinah wa Makkah minad Dajjal. Terjaganya kota Madinah dan kota Makkah dari Dajjal. Dajjal itu kemarin kita sudah bahas apa? Akan memasuki ke semua negeri di bumi ini, di dunia ini. Ya, disebutkan di dalam hadis itu, di dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari, ya, diterima dari Abu Hurairah, ya, tentang Dajjal mengelilingi dunia seluruhnya. Ketika dia bermaksud mau ke Madinah, dia tidak bisa masuk ke Madinah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Mekah dan Madinah dari Dajjal. Wa wakkala hibdhaha ila malaikatihi. Allah Subhanahu wa taala, ya, mempercayakan penjagaan kota Mekah dan Madinah itu kepada siapa? Kepada para malaikat. Ya, bukan kepada penduduk Mekah dan Madinah, tetapi kepada malaikat. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha ta'un walad dajjal. Ya, atas saluran-saluran masuk ke kota Madinah itu ada malaikat-malaikat yang menjaga, tidak akan masuk ke kota Madinah ini ta'un, dan juga tidak akan masuk ke kota Madinah Dajjal. Kalau dari Anas, masih riwayat Bukhari, la yadkhulul madinata ra'bul masih laha yauma idin sab'atu abwab ala kulli babin malakan. Tidak akan memasuki Madinah siapa? Al-Masih ad-Dajjal.
Kenapa? Karena kota Madinah itu punya 7 pintu masuk. Setiap pintunya itu dijaga oleh 2 malaikat. Dan malaikat di sini malaikat yang menenteng pedang yang mengkilat, yang kemudian Dajjal tidak bisa masuk ke sini. Tetapi kemudian di sini Dajjal itu ada makar juga. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, laisa min baladin illa sayatauhu Dajjal. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Wa laisa naqbun min anqabiha illa alaihil malaika hafin. Dan tidaklah satu saluran masuk pun dari Makkah dan Madinah kecuali ada malaikat yang tegak berbaris menjaga pintu masuk tersebut. Tahrusuha, malaikat ini menjaganya. Fayanzilu bisabkhoh, maka siapa? Si Dajjal ini turun ke Sabkhoh. Sabkhoh itu satu tempat ya di Mekah, di Madinah itu, al-ardur ramliyah allati la tanbutu limuluhatiha, tempat yang kering ya, tempat yang kering di sebagian kota Madinah. Dia turun ke Sabkhoh, turajjibul madinata bi ahliha thalatha rajpatin. Si Dajjal ini menggempakan ya, membuat gempa kota Madinah sampai 3 kali gempanya. Jadi Dajjal ini bisa membuat kota Madinah yang begitu besar gempa, dan gempanya 3 kali. Yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafikin. Kan kota Madinah itu sampai nanti juga ada yang muslim mukmin, ada juga yang muslim fasik, bahkan ada yang kafir. Hari ini pun Bapak jangan salah, apakah di kota Madinah semuanya soleh? Ya tidak juga ya, ada juga. Bahkan hari ini sudah ada mulai konser-konser yang kemudian keluar dari tradisi kaum muslimin di sana ya. Akan keluar ketika Madinah itu digempakan oleh Dajjal, maka akan keluar dari kota Madinah penduduknya yang kafir dan juga yang munafik. Nanti bisa klasifikasi mana muslim mukmin yang soleh, mana muslim yang fasik, yang munafik. Nah yang keluar itu yang akan ikut ke Dajjal. Itulah orang-orang munafiknya di kota Madinah, termasuk juga orang-orang yang kafirnya. Jadi intinya Makkah dan Madinah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamanatkan kepada siapa? Malaikat, bukan kepada penduduknya, bukan kepada manusianya. Sejago-jagonya petarung di kota Makkah dan Madinah tetap tidak bisa melawan Dajjal. Ya sepintar-pintarnya tidak bisa menghalau Dajjal. Hanya malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga pintu-pintu kota Makkah dan Madinah yang bisa menghalangi Dajjal. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini mungkin terakhir saja untuk malam ini. Apa? Thariqatun najah minhu. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal? Karena Dajjal ini kan memiliki kekuatan yang luar biasa. Padahal kondisi kaum muslimin ketika Dajjal keluar sedang superior, kuat-kuatnya. Kekuatan di dunia ini tidak ada yang menandingi kekuatan kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Kenapa? Jazirah Arab di masalah di kaum muslimin beres. Persia beres. Romawi beres. Dan kekuatan besar dunia itu dari dulu sampai sekarang juga kan antara timur dan barat. Timur Persia, barat Romawi. Saat itu sudah ditangani oleh Al-Mahdi. Sebetulnya sabakun anna bayanna annal muslimina qabila khurujid Dajjal takunu lahum quwwatun kabirah. Sebetulnya kan ketika Dajjal ini keluar, sebelum Dajjal keluar, kaum muslimin itu memiliki quwwatun kabiratun, kekuatan yang sangat luar biasa besar. Tetapi ketika Dajjal keluar, kekuatan ini tidak bisa menghadapi Dajjal. Ya. Kekuatan ini tidak bisa menghadapi Dajjal. Bayangkan, kaum muslimin bisa mengalahkan Konstantinopel. Kaum muslimin menaklukkan Eropa, Konstantinopel tanpa pertempuran. Mereka langsung takluk kepada kaum muslimin. Wah, luar biasa. Tapi kekuatan Dajjal ini
tidak bisa ditandingi oleh kaum muslimin, ya. Wala yajuzu lil muslimi ayyatiyahu wa in kana wathiqan min nafsihi. Seorang muslim itu tidak akan mampu, ya, tidak akan bisa dan tidak boleh mendatangi Dajjal meskipun dia itu merasa kuat. Tidak boleh. Kenapa? Sekuat-kuatnya orang ketika berhadapan dengan Dajjal mah ngeluk lah gitu. Nah, di sini coba ini gambarannya dalam hadis riwayat Abu Dawud, sanadnya sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a bid Dajjal falyana anhu." Ini sudah dibahas ya dulu. Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, Dajjal sudah keluar, Dajjal akan ke kampung kita, ke kota kita, falyana anhu, menjauh saja. Jadi sikap pertama itu menjauh. Cara untuk selamat dari Dajjal itu, pokoknya Dajjal mau ke negeri kita, kabur. Cuman masalahnya bisa tidak, posisi air tidak ada, makanan tidak ada, Dajjal menjanjikan itu. Kira-kira kita akan melawan perut, bisa tidak itu? Tapi perintahnya menjauh. Fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yab'atu bihi minasyubuhat aw lamma yab'atu bihi minasyubuhat. Demi Allah, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada Dajjal. Ternyata dia mengira Dajjal itu mukmin. Padahal lelaki ini lelaki mukmin. Lelaki yang dikatakan ya orang soleh lah. Tapi ketika datang ke Dajjal, Dajjal dengan dengan kecerdasannya, dengan kesaktiannya, maka seorang laki-laki ini mengira Dajjal itu adalah mukmin. Akhirnya dia jadi pengikut Dajjal. Itu tukang ibadah gitu. Jadi tetap langkah pertama ketika ada Dajjal, kalau bisa kabur. Ini langkah pertama, supaya apa? Supaya terhindar. Kenapa? Dajjal itu akan mendatangkan syubhat-syubhat yang membuat kita patuh kepada Dajjal. Apalagi dengan kesaktiannya. Satu itu. Wala ba'sa 'alal ladzina la yutiquna muqawamatahu ayyuf yafirru min tariqihi. Dan tidak apa-apa bagi orang-orang yang tidak bisa kabur dari Dajjal, ya, tidak bisa lari dari Dajjal. Maka ada solusi lain. Meskipun seharusnya seorang mukmin atau masyarakat muslimin itu kalau ada kabar Dajjal lari sejauh-jauhnya dari Dajjal. Tadi hadisnya ya, termasuk juga dalam hadis sahih Muslim, la yafirrannan nasu minad dajjal fil jibal. Manusia itu akan lari dari Dajjal ke mana? Ke gunung-gunung. Nah, ini rekomendasi nih. Rekomendasinya nanti kalau ada Dajjal kabur ke mana? Ke gunung. Ulah ke kota. Dah ke kota mana Dajjal ada di sana. Ke kampung masih ada. Ke gunung-gunung. Nah, dari dulu juga ya kalau kabur ke gunung. Nah, ini juga rekomendasi dari Rasulullah SAW itu ke gunung-gunung. Kalau dari sini, Pak, naik ke Gunung Guntur lah. Tapi di gunung-gunung saja di kota ini ya. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian kalau seandainya Dajjal itu tetap tetap tidak bisa dihindari, kita bertemu dengan Dajjal. Waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adrakahu. Rasul menyuruh kepada orang yang bertemu dengan Dajjal. Nah, ini mah kau terpaksa. Pastikan dari sekarang apa? Ayyaqra'a alaihi fawatiha suratil kahfi. Nah, ini solusi kedua. Bacakan permulaan surat Al-Kahfi, yaitu 10 ayat surat Al-Kahfi. Ini disebutkan di dalam hadis. Karena di dalam hadis ya, di dalam hadis itu banyak sekali ini hadisnya. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir ya, di dalam An-Nihayah Ibnu Katsir dikutip hadis, man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Jadi ketika bertemu mah wayahna bacakan surat Al-Kahfi minimal ya 10 ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, terus sampai ayat ke-10. Bacakan terus, zikir terus itu, bacakan. Kenapa membaca surat Al-Kahfi?
kita percepat sedikit ya. Karena surat Al-Kahfi itu diantaranya ada adat pemuda kan yang terjaga dari kejahatan penguasa waktu itu. Ya, di antaranya dikisahkan tentang 10 pemuda yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan penjagaannya itu langsung oleh Allah. Di gua ditidurkan sampai 309 tahun kan? Luar biasa. Nah, ini yang kedua ya, Pak. Yang kedua, membaca surat Al-Kahfi. Yang ketiga, wa mimma yasimul muslim minad dajjal, dan di antara yang bisa menjaga muslim dari dajjal itu ayal ja'a ila ahadil haramainil syarifain Makkah wal Madinah. Kalau bisa nanti kalau dajjal keluar, Bapak ya kita posisinya ada di Mekah atau ada di Madinah. Nah, jadi hijrah dari sini sambil umroh gitu kan. ke Mekah atau ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pengawalan malaikat. Dan ketika ada hadis yang kemarin tentang pemuda yang kemudian dibunuh itu kan, itu posisinya di Madinah. Ketika Dajjal di luar, wah, maka ada seorang mukmin kemudian langsung menghampiri Dajjal, dan seorang pemuda ini mengatakan, wahai masyarakat, orang ini adalah Dajjal, jangan percaya dia. Dajjal langsung, kan ada 2 hadis, kemarin saya bacakan satu hadis yang panjangnya. Di hadis yang lain, wahai pemuda, kalau aku bunuh engkau dan aku hidupkan lagi, kamu percaya tidak kalau aku adalah Allah? Aku tidak percaya. Maka waktu itu diambil orang ini dibelah 2. Kalau dalam hadis yang panjang makan ditangkap oleh prajurit Dajjal, kemudian ditengkurapkan, kemudian digergaji dari kepala sampai belah 2. Ketika digergaji, kemudian oleh Dajjal berdiri. Belahan itu menyatu, kemudian berdiri. Hidup. Kalau dalam riwayat yang lain, pemuda ini dibunuh oleh Dajjal, dibelah 2, kemudian disatukan lagi dan kemudian hidup. Tuh, aku tadi membunuhmu dan saat ini juga aku menghidupkan kamu. Kamu percaya tidak? Aku ini adalah Allah. Demi Allah, aku lebih yakin kalau kamu adalah Dajjal. Kenapa? Karena aku membaca keterangan dari Rasulullah bahwa akan ada pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal, kemudian dihidupkan lagi. Waktu itu Dajjal emosi, Dajjal mau membunuh lagi tapi tidak bisa. Jadi pemuda ini setelah dihidupkan oleh Dajjal, ya dalam tanda kutip ya, dengan izin Allah, pemuda ini tidak bisa lagi dibunuh oleh Dajjal. Ini adalah penduduk Madinah. Ya, ini penduduk Madinah. Nah, jadi kalau seandainya mau selamat lagi apa? Kita posisi ketika Dajjal ada, posisinya hijrah dulu lah 40 hari ke Mekah atau ke Madinah kalau bisa ya. Dan yang keempat, ini yang disampaikan oleh Al-Ashqar adalah jangan berhenti dari sekarang untuk beristiazah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, terutama ketika tasyahud ya. Ada perintah dari Rasul sallam ya, ba'da tasyahud kita yata'awwadz min arba'in, kita berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Dajjal. Dan ini tidak boleh berhenti-henti. Selama ini kita membaca ini, paham tidak tentang Dajjal? Oh, ternyata sekarang lebih paham lagi. Nah, sekarang lebih khusyuk lagi membacakan ini, karena khawatir kita akan mengalami zaman keluarnya Dajjal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Itu dulu ikhwatu iman rahimakumullah yang bisa disampaikan tentang Dajjal untuk kali keempat. Masih ada lagi Pak, satu lagi lah, satu pertemuan lagi insyaallah. Satu pertemuan lagi tentang binasanya Dajjal, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Dajjal, kemudian membahas tentang Ibnu Sayyad yang digadang-gadang sebagai Dajjal ya di zaman Rasul sallam, dan kemudian Dajjal yang dikabarkan oleh Tamim Ad-Dari ketika beliau terombang-ambing di laut, kemudian terdampar di suatu pulau yang disampaikan kepada Rasulullah itu tentang sosok Dajjal. Nah, itu menarik lah sebagai bahan tambahan informasi dari hadis tentang Dajjal.